Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian para ibu-ibu atau calon ibu yang sekarang lagi hamil atau yang baru aja ngelahirin, aku punya info penting tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ibu yang mengalami baby blues. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu baby blues dan tanda-tanda atau ciri-cirinya, so tonton terus dan simak terus video dari aku, dan jangan di skip-skip biar kalian tidak ketinggalan info-info penting ini. Suasana hati yang biasa sering dialami ibu-ibu setelah melahirkan. Tanda-tanda atau ciri-ciri ibu yang mengalami baby blues yang pertama, perasaan pengen nangis tanpa ada alasan. Jadi tiba-tiba kita pas lagi diem ya gitu, pas lagi diem gini gitu, gak ada apa-apa, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba nangis aja gitu, air mata keluar gitu. Namanya juga gimana ya, kayak sedih banget gitu, sakit banget gitu, perasaan juga sakit, nggak ada apa-apa ya, udah nangis aja gitu. Kalau yang nggak tahu gini, ngapain sih nangis, padahal kita juga nggak tahu ngapain gitu, apa yang kita rasakan itu juga nggak tahu gitu. Udah bawanya pengen nangis aja. Terus yang kedua, gampang tersinggung, gampang marah, nggak sabaran gitu. Jadi kayak kalau contohnya nih, kalau kita lihat bayi kita lagi nangis gitu kan, kayak minta susu, tiba-tiba gitu, duh nangis aja mulu gitu, kayak apa ya, pokoknya marah-marah gak jelas gitu. Jadi kayak bawahnya tuh pengen gitu, pengen apa ya, kayak pengen mukul, kayak nyupit gitu, terus ngomong sama nada kasar, ngebentak-bentak, pokoknya intinya kayak kesel aja gitu. Kayak kalau lihat anak kita lagi nangis gitu, ngereng-ngerengin bawahnya itu marah-marah ke siapapun itu, pengennya marah-marah mulu. Semisal nih suami lagi ngapain gitu, padahal gitu nggak ganggu kita banget, tapi kita itu bawahnya itu kalau melihat suami gitu tuh pengennya marah dan marah-marah terus. Itu salah satu ciri-ciri ibu yang mengalami baby blues ya. Jadi buat para suami, kali istrinya lagi marah-marah gak jelas itu, udah diemin aja daripada nanti tambah marah-marah. Dan yang ketiga, gampang ngerasa khawatir. Biasanya kalau ibu khawatir tuh kayak cemas gitu ya. Nah, khawatir di sini itu contohnya kayak, aku kalau mau makan pedas nanti si bayi aku pasti mencret kayak gitu. Padahal sih itu juga mitos ya. Nah, kalau mau makan pedas juga boleh, cuman itu nggak boleh terlalu banyak. Kalau ibu terus kalau ibu biasanya kan suka yang dingin-dingin kayak gitu ya, kayak es, itu juga boleh sih sebenarnya. Cuman kalau orang zaman dulu ya, kalau nenek-nenek gitu kan, jangan minum es, jangan makan pedas kayak gitu, nanti anak kamu mencret, anak kamu pilek kayak gitu kan. Sebenarnya kalau ibu yang minum es itu sih nggak pengaruh banget ya sama si dedek. Cuman kalau nanti dedeknya itu, si bayinya itu sendiri lagi flu, itu baru kayak imunitasnya menurun gitu, baru gampang banget terserang flu. Jadi nggak dari ibunya yang sering mengkonsumsi atau minum es kayak gitu sih enggak, cuman ya tergantung dari cuacanya juga bisa, terus dari imunitasnya si bayi sendiri itu lagi menurun kayak gitu juga bisa. Jadi nggak pengaruh banget dari ibu yang suka minum es. Terus yang keempat itu, ibu sering ngerasa kayak capek, lemas gitu. Jadi kayak kalau kita jalan sedikit aja ke depan kayak gitu ya kan, itu kayak gampang banget itu ngerasa capek gitu, kayak ngos-ngosan lah kayak gitu ya intinya ya. Terus kayak kerjaan rumah kayak mau nyapu, ngepel gitu aja juga, baru aja ngepel, baru aja nyapu itu kayak udah ngerasa capek banget kayak gitu kan, udah banyak kayak
gitu. Dan yang keenam itu adalah nafsu makan turun ya. Biasanya ibu-ibu cenderung yang mengalami nafsu makan turun ini meskipun belum makan itu masih merasa kenyang, padahal nah di sini itu ibu yang baru saja melahirkan itu perlu banyak makan ya, karena menyusui itu juga perlu banyak nutrisi. Nah itu juga salah satu faktor atau ciri-ciri ibu yang mengalami baby blues. Nah kalau udah ibu-ibu yang mengalami baby blues sampai nafsu makan turun ini bisa digantikan juga kayak kasih aja cemil-cemil gitu, tapi cemil-cemilnya yang berat ya, kayak pokoknya yang banyak bernutrisi lah, jadi nanti sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI itu. Yang kelima itu susah tidur gitu ya. Nah biasanya contohnya kan kalau ibu-ibu yang lagi menyusui kan pastinya kan si bayi itu langsung tertidur ya, dan otomatis biasanya ibunya juga langsung ikutan tidur. Nah di sini tuh nggak kayak gitu. Kalau ibu yang susah tidur itu meskipun ngerasa ngantuk berat banget itu kayak mau merem gitu aja susah gitu, kayak jenis bangsa insomnia gitu ya. Nah kalau ibu yang susah tidur meskipun ngantuk berat itu bakal susah merem ya, kayak pikirannya tuh kemana-mana gitu, kayak tidurnya gak nyaman, terus nanti aduh kalau aku ketiduran terus pasti dede lagi nangis aku gak kedengeran itu kayak gimana ya, nanti pasti gimana gitu kan, kayak gimana apanya ya. Nah terus kalau bisa jadi ibu yang baru saja merem gitu tiba-tiba si bayi itu nangis minta minum, jadi kan aduh baru aja merem gak bisa tidur deh kan, kita harus kasih minum ya sama si bayi itu, jadi ngantuk gak jadi ngantuk. Terus yang ketujuh, konsentrasi turun. Nah contohnya di sini tuh kayak aku habis naruh handphone ya sama atau barang yang lain itu, terus aku lagi nyariin tuh barang yang baru aku taruh. Nah barang itu padahal ada di sebelah aku, jadi pas aku cari-cari tuh nggak ketemu, padahal dia itu ada di sebelah aku, jadi kayak apa ya, nggak kelihatan gitu loh. Kita cari kemana-mana muter-muter nggak taunya dia ada di sebelah kita gitu, kayak gitu. Konsentrasi turun itu ya semacam apa ya, apa yang kita kerjakan itu selalu salah, kayak kita ngerjakan ini itu salah, yang mengerjakan itu juga salah, apapun yang kita kerjakan itu nggak pernah beres kayak gitu, padahal ya yang dikerjakan juga sepele kayak gitu. Nah itu tadi tanda-tanda atau ciri-ciri ibu yang mengalami baby blues. Jadi buat kalian yang para ibu-ibu atau calon ibu yang sekarang lagi hamil dan yang baru saja melahirkan, itu tadi ciri-ciri dan tanda-tandanya yang perlu kalian waspadai, karena bisa membahayakan buat diri kalian sendiri juga dan si bayi kalian. Nah ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kalian biar dapat info-info penting lagi dari aku. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Jangan